Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Kamila Syahzara, NIM 2019-1023-03-11241. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk mata kuliah deteksi dini gangguan psikologi, yaitu mengenai adiksi gawai. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian adiksi gawai. Menurut Young dan Rogers pada tahun 2016, kecanduan gadget atau adiksi gawai merupakan sebuah kelekatan yang kompleks dan berbahaya, di mana seorang individu dapat secara terus-menerus melakukannya. Kemudian untuk aspek-aspeknya, menurut Kohn, pada tahun 2013, kecanduan gadget itu ada 6 aspek. Yang pertama, daily life disturbance, kemudian positive anticipation, yang ketiga adalah withdrawal, yang keempat adalah cyberspace oriented relationship, dan yang kelima adalah overuse, dan yang terakhir adalah tolerance. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi menurut Yuwanto 2010, yang pertama ada faktor internal. Nah, untuk faktor internal ini ada sensation seeking, kemudian self esteem yang rendah, lalu kepribadian ekstraversi yang tinggi, lalu ada kontrol diri yang rendah. Kemudian ada juga faktor eksternal. Nah, ini tuh terkait dengan tingginya paparan media tentang smartphone dan berbagai fasilitasnya. Jadi, semakin tinggi paparan media tentang iklan smartphone, maka makin besar juga kemungkinan menyebabkan kecanduan smartphone. Lalu untuk yang ketiga itu ada faktor situasional. Faktor situasional ini terdiri dari berbagai penyebab yang mengarah pada penggunaan smartphone sebagai sarana membuat individu itu merasa nyaman secara psikologis ketika dia dihadapkan situasi yang tidak nyaman, sehingga memiliki potensi untuk mengalami kecanduan smartphone. Nah, faktor situasional ini yang pertama itu ada stres, lalu yang kedua ada kesedihan, lalu ada kesepian, kemudian ada kecemasan, kejenuhan belajar, dan leisure boredom. Kemudian yang terakhir itu ada faktor sosial. Nah, untuk faktor sosial ini penyebab kecanduan smartphone ini bisa jadi karena mandatory behavior, lalu ada juga connected presence yang tinggi. Nah, untuk instrumen adiksi gawainya, saya menggunakan instrumen adiksi gawai dari KON pada tahun 2013 yang berjumlah 33 item yang bisa dilihat indikatornya ada di layar ya. Kemudian saya akan membacakan untuk masalah hasilnya. Oke. Untuk metode asesmennya, saya menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form berjumlah 33 item. Dengan distribusi itemnya itu favorable dan skala Likert-nya itu ada 1 sampai 4. Nah, untuk saat itu adalah sangat tidak setuju, kemudian yang kedua tidak setuju, yang ketiga adalah setuju, dan yang keempat sangat setuju. Lalu saya menganalisis data menggunakan SPSS dan Microsoft Excel untuk menentukan 3 norma kategorisasi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian setelah didapatkan hasil, saya menentukan kategori rata-rata skor penilaian menggunakan SPSS. Untuk hasil asesmennya, saya menyebarkan kepada 30 responden dengan deskripsi subjek seperti yang ada di layar. Kemudian untuk analisis data dan pembahasannya, dari hasil penelitian didapatkan menggunakan instrumen skala Gadget Addition Scale, didapatkan maaf, ini ada salah. Ini sebenarnya 33 hasil responden dengan 22 responden itu perempuan dan juga 8 responden laki-laki dengan rentang usia kurang dari 20 hingga 29 tahun. Nah, dapatkan hasil 24 responden ini berada pada kategori tinggi untuk gadget addition scale dan untuk gadget addition maksud saya. Kemudian untuk 3 responden itu berada pada kategori sedang dan sisanya sebanyak 3 orang itu mengalami kategori rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan subjek rata-rata responden itu masuk dalam kategori sedang kecanduan gadget. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, semoga dari hasil penelitian yang saya lakukan didapatkan bahwa sebagian besar responden itu ternyata telah mengalami kecanduan gadget, mulai dari tingkat tinggi dan juga sedang. Nah, ini bisa berakibat fatal ya kepada kehidupan penggunanya, bisa berdampak positif, tapi juga dapat berdampak negatif. Nah, saran saya untuk peneliti selanjutnya adalah untuk lebih memahami terkait cara penghitungan analisis yang merupakan kurangnya isi dari penelitian ini, dan juga referensi yang lebih luas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang dan juga kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.